Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Azahra. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan membuat video setelah menonton YouTube Sports yang berjudul tentang tips belajar. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu mencari tahu apa sih itu belajar sebelum kita masuk ke dalam tips-tips dalam belajar. Nah, jadi belajar adalah suatu proses yang kita lakukan atau upaya kita di setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman kita dari berbagai materi yang telah kita pelajari, yang telah kita pahami gitu. Nah, apa-apa saja sih jenis dalam belajar menurut para ahli? Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa jenis-jenis belajar itu secara garis besar yaitu belajar efektif, belajar kognitif, dan belajar psikomotor. Nah, langsung saja kita masuk ke tips dalam belajar efektif untuk siswa hingga mahasiswa. Nah, yang pertama di situ ada belajar kelompok. Yang kedua, belajar membuat catatan intisari. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Nah, yang keempat, tidak perlu belajar itu terlalu lama. Nah, yang kelima, belajar dengan menggunakan video. Yang keenam, membuat mind mapping. Nah, yang ketujuh, belajar di pagi hari agar lebih segar. Nah, yang ketujuh, yang ke-8 belajar sambil mendengarkan lagu. Nah, selanjutnya di sini ada tips cara belajar efektif dan efisien. Belajar itu lebih menyenangkan. Yang pertama yaitu tetapkan tujuannya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, atur jadwal belajar. Nah, yang ketiga, buat suasana belajar itu menjadi lebih nyaman. Nah, yang keempat, membuat ringkasan. Yang kelima, buat akronim yang mudah kita ingat. Nah, yang keenam, memahaminya tapi bukan menghafalnya. Yang ketujuh, jangan malu bertanya, dan yang ke-8, pantang menyerah. Nah, selanjutnya tips cara belajar efektif agar siswa ini dapat mengingat pelajaran dan informasi secara akurat dan memanfaatkan dalam berbagai situasi dalam hidupnya. Nah, apa aja sih tips dalam belajar efisien itu? Yang pertama ada terapkan cara belajar berbeda. Nah, cara belajar dengan media berbeda dapat merangsang bagian otak yang berbeda pula. Nah, semakin banyak area otak yang aktif, maka kemampuan untuk menyimpan dan memahami informasi akan semakin kuat. Nah, yang kedua ada jangan menghafal. Nah, jangan menghafal itu sebagian besar siswa mungkin hanya diajarkan cara menghafal yang kurang efektif sehingga mereka akan kesulitan bila pertanyaannya diganti. Atau siswa harus diajari cara memahami teori atau ilmu secara praktikal. Nah, sehingga mereka benar-benar menguasai topik tersebut dan dapat menerapkan ilmu tersebut dengan benar. Nah, yang ketiga ada buat rencana belajar. Nah, cara belajar efektif di rumah adalah dengan membuat rencana belajar. Mau belajar apa saja hari ini, buat daftar topik yang ingin kita kaji atau beberapa halaman buku yang kita pelajari terlebih dahulu. Nah, yang keempat ada membuat kelompok belajar. Nah, jadi membuat kelompok belajar ini untuk mendiskusikan bersama teman-teman tentang semua pelajaran yang diberikan oleh guru atau dosen. Belajar dengan teman-teman pasti lebih menyenangkan dan membuat kita ini lebih semangat. Pastinya kan setiap orang dalam grup belajar tersebut mau sama-sama belajar. Seringkali dalam grup belajar ini hanya beberapa anak yang fokus belajar dan lainnya tidak. Walaupun demikian, grup belajar juga dapat melatih kemampuan komunikasi, organisasi, manajemen waktu, dan kemampuan sosial yang penting. Nah, tips yang kelima yaitu belajar lebih dari satu topik tiap hari. Nah, cara belajar efektif dan efisien selanjutnya dengan mempelajari beberapa mata pelajaran terlebih dahulu setiap hari. Pelajaran yang kita pelajari dari hari-hari kemarin. Nah, yang keenam yaitu buat catatan atau ulasan terlebih dahulu. Nah, siapkan buku catatan, pulpen, atau stabilo untuk menandakan yang penting-penting gitu.
Nah, catat bagian penting dari pelajaran, garis bawahi atau kita stabilo dengan memberi tanda merah, buat bagan atau mind mapping dan sebagainya untuk memudahkan kita memahami pelajaran tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu jauhkan semua distraksi. Yaitu masalah klasik kenapa seseorang sulit belajar adalah mereka yang membiarkan distraksi ini itu muncul. Pahami cara belajar terlebih dahulu yang efektif di rumah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu matikan notifikasi handphone. Nah, jauhkan handphone, matikan TV, jangan membalas chat sedang belajar bila harus membuka handphone atau menggunakan akses internet. Nah, mohon abaikan notifikasi apapun yang tidak terkait dengan pelajaran. Beritahu anggota keluarga atau teman-teman di sekitar kita bahwa kita ini ingin belajar dengan beberapa jam selama kita sedang belajar. Nah, baik, mungkin sekian tips belajar bagi siswa atau mahasiswa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.